Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Masa pandemi COVID-19 SMP Negeri 1 Gabus dalam program Sekolah Penggerak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Suminarse, tempat tanggal lahir Grobogan 1 Januari 1979. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Demikian perkenalan, saya kira cukup. Sekarang lanjut masuk ke materi pada kegiatan MPLS kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan Survei Lingkungan Belajar. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen nasional terdiri 3 bagian. Yang pertama, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Yang kedua, Survei Karakter. Yang ketiga, Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen nasional untuk kelas 5, 8, dan 11 yaitu AKM nasional yang berupa literasi dan numerasi yang dilakukan oleh siswa. Survei karakter meliputi aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya, survei lingkungan belajar merupakan aspek terpilih dari model sekolah efektif yang dilakukan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Marilah kita pelajari apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM, apa itu survei karakter, apa itu survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum adalah mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Marilah kita pelajari asesmen kompetensi minimum secara lebih mendalam. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM.
AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Responden, siswa atau murid, instrumen AKM literasi numerasi, beserta survei karakter. AKM literasi numerasi menghasilkan hasil belajar kognitif, survei karakter menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Responden guru dan kepala sekolah, instrumen survei lingkungan belajar, informasi, karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi, literasi, yang pertama, AKM nasional kelas 5, 8, dan 11, yakni mengukur kinerja atau mutu sekolah. Yang kedua, administrasi terstandar. AKM kelas awal SD sampai dengan akhir SMA, yakni mengukur hasil belajar siswa. Formatif, alat untuk text and the right level. Administrasi tidak berstandar. AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Literasi membaca, yakni kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi, yakni kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Adapun bentuk soal AKM, yakni yang pertama objektif, terdiri atas pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Yang kedua, menjodohkan, yakni isian singkat, angka, nama benda yang sudah valid. Selanjutnya, non-objektif atau isai. Komponen AKM yang pertama numerasi, konten, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Proses kognitif terdiri pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Untuk konteks terdiri dari personal, sosial, kultural, dan saintifik. Literasi membaca, konten terdiri ada teks informasi, teks sastra. Proses kognitif terdiri menentukan informasi. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteksnya, personal, sosial, budaya, saintifik.
Selanjutnya kita masuk ke survei karakter. Gambaran survei karakter yakni profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Maka setiap pelajar harus mampu menghafal profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Kedua, akhlak pribadi. Ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Dan yang terakhir, akhlak bernegara. Berkebinekaan global, yakni pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinaan global yakni pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yaitu pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang diharapkan. Yang kedua, regulasi diri. Yang kelima, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci berpikir kritis yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang keenam, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci kreatif, yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Selanjutnya kita berlanjut ke survei lingkungan belajar. Adapun gambaran survei lingkungan belajar, yakni iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Yang pertama, iklim kebinekaan sekolah. Kedua, iklim keamanan sekolah. Selanjutnya, indeks sosial ekonomi.
kualitas pembelajaran dan pengembangan guru. Untuk iklim kebinekaan sekolah, meliputi praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah tentang kebinekaan. Untuk iklim keamanan sekolah, yakni keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Indeks sosial ekonomi, yakni pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan efektif, aktivasi kognitif. Sedangkan untuk pengembangan guru, yakni refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru. Demikianlah pembelajaran tentang AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Selanjutnya, semua siswa harus mengerjakan tugas yang berkaitan dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Soalnya ada 5 sebagai berikut. Pertama, sebutkan komponen asesmen nasional. Yang kedua, tuliskan pengertian dari asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang ketiga, sebutkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, tuliskan elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kelima, tuliskan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Demikianlah akhir pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.